Aku merasa lelah terus berlari dengan ketakutanku sendiri, muak dengan semua hal di luar nalar yang terjadi pada kami. Terus berlari di saat ketakutan datang pada kami tidak akan menyelesaikan petaka yang sedang kami hadapi. Aku kembali teringat perkataan Eva saat perjalanan menuju ke rumah Baharjo, orang yang belum pernah kenal dan temui hingga saat ini. Eva bercerita saat bermeditasi mencoba mencari jawaban kenapa arwah Mbak Santi menghantui desa kami saat malam. Mbak Santi dijadikan tumbal pesugihan oleh orang tuanya, sedangkan yang mengantar Mbak Santi ke rumah Baharjo adalah Cak Johan. Cak Johan merayu Mbak Santi memasang susuk agar kue jualannya semakin laris atas perintah Pak Anam, ayah Mbak Santi. Cak Johan tergiur oleh rayuan Pak Anam yang memberikan beberapa juta uang padanya. Padahal ia tidak tahu jika akan dijadikan tumbal pesugihan Pak Anam. Dan kedatangan kami di sini sekarang bukanlah suatu kebetulan belaka. Pak Anam sudah merencanakan semua ini sebelum kematian Mbak Santi. Karena hari kelahiran kami berenam, Senin, Kamis, Jumat, dan Minggu. Aku lahir di hari Minggu, sedangkan Dista lahir pada hari Senin malam. Sedangkan yang lain juga lahir di hari pada hari tersebut. Pak Anam harus memenuhi syarat yang diajukan dengan mengorbankan gadis yang belum menikah sebagai tumbal. Eva yang mencoba mencari jawaban dikelabui Mbah Harjo dengan alasan harus datang kemari untuk melepas susuk yang ditanamnya pada Mbak Santi. Sejauh kami berjalan, dalam pekatnya kabut malam di tengah hutan, kami hanya berputar-putar, lalu kembali ke tempat terakhir kali kami berhenti. Awake dhewe iki mek muter-muter tok, umpat Dista dengan melempar ranting pohon yang sudah kering di tangannya. Kami berhenti di tempat semula terakhir kali aku menghentikan lari dari Mbak Santi yang tiba-tiba muncul dengan suara langkah kaki diseretnya. Kami kebingungan, entah jalan mana lagi yang harus dipilih. Kesekian kalinya kami melanjutkan perjalanan untuk mencari ketiga teman kami yang terpencar. Ujung-ujungnya kami selalu kembali ke tempat ini. Dista memutuskan untuk berdiam di sini terlebih dahulu. Saat pagi nanti, kami akan kembali mencari mereka kembali. Kusandarkan kepala di pundak Dista, dengan kaki selonjor di atas paha Juminten yang duduk di sebelahku. Kakiku terasa panas, karena saking lamanya berjalan di tengah hutan ini. Dalam hati aku mendoakan ketiga temanku yang berpisah. Semoga saja mereka dalam keadaan baik-baik saja. Jum, awakmu ngompol ta? Tanyaku pada Juminten. Ia nampak kelelahan. Ora ndeng, jawab Juminten cepat dengan menoleh ke arahku. Sep. Panggilan Dista tiba-tiba matanya nampak sembab saat aku berpaling memandangnya. Opo mbak? Jawabku sambil bertanya heran ke arahnya. Air matanya mulai mengalir membasahi pipi tirusnya. Sepurone yo, gara-gara aku awakmu karo liyane dadi koyo ngene, ucap Dista sambil mengusap air matanya dengan sorot mata penyesalan saat memandang wajahku. Kon dudu mbakku, jawabku kesal dengan menggerakkan kepalaku yang tadinya bersandar di bahunya. Mbakku, Dista iku kuat, ora cengeng koyo awakmu. Dista panutanku mulai cilik sampai gede iku ora koyo ngene. Lanjutku dengan nada kesal ke arahnya. Dista nampak terkejut mendengar makianku padanya. Ia nampak menyeka air matanya sambil tersenyum padaku. Ora ono sing nyalahno dapuranmu, Dis, sahut Juminten sambil tertawa. Bener jare sapi, awakmu iku kudu kuat. Keadaan koyo ngene awakmu malah nangis. Terus aku karo sapi kate manut sapa? Lanjut Juminten. Ku acungkan jempol tangan kiriku ke arahnya sambil tersenyum bangga karena Juminten masih punya semangat untuk keluar dari masalah yang kami hadapi. Wes cukup sepi ae sing nangisan, awakmu ora usah melok-melok, kata Juminten yang menyemangati Dista dengan candaan yang tidak kusukai. Kuhentakkan kaki yang sedari tadi di atas pahanya dengan memasang wajah masam padanya. Ayo, pecahkan masalah ini, terus pulang, kata Dista. Kali ini ia nampak kembali bersemangat. Sinar matahari pagi dari timur menembus celah kabut dalam hutan. Hanya sebentar rasanya saat kami terlelap. Kami terbangun karena sinar matahari yang menyilaukan mata.
ku amati sekeliling. Lalu ku ambil botol air minum yang isinya tinggal separuh sisa semalam. Ku minum air mineral dalam botol sebelum melangkah mengikuti Dista yang sudah berjalan di depan. Juminten yang berjalan di belakang Dista sedang menendang-nendang pelan dedaunan kering yang berserakan di bawah pohon. Meski sebenarnya kesal dengan tingkah Juminten, aku tetap diam sambil memperhatikan kakinya yang terus menendang dedaunan, layaknya orang tidak ada kerjaan. Mambu menyanora? Tanya Juminten. Ia nampak menajamkan penciumannya, mengikuti bau samar kemenyan yang tercium. Iyo, jawab Dista cepat. Tangannya sibuk mengelus tengkuknya, sambil menoleh ke arah sumber bau kemenyan. Entah apa yang membuat dua orang ini malah berbalik mencari sumber bau kemenyan yang tercium. Padahal tujuan awal adalah mencari ketiga teman kami yang terpencar. Terbersih di pikiranku tentang nasib Ajeng dan Melisa. Mereka berdua tipe yang gampang panik saat menghadapi suatu masalah. Kami terus berjalan, mengikuti sumber bau kemenyan yang semakin tercium dengan jelas. Melewati rimbunya semak belukar, seandainya tidak memakai jaket, mungkin sekujur badanku sudah gatal. Sampai akhirnya kami bertemu jalan setapak di tengah hutan ini. Kami terus mengikuti jalan setapak yang menuju pohon besar, yang berbeda dari pohon lainnya. Di bawah pohon besar di depan kami saat ini, seseorang baru saja melakukan sebuah ritual. Terbukti dengan adanya benda mistis yang diletakkan pada batu besar berbentuk kotak di bawah pohon ini. Kemenyan yang sudah dibakar di atas loyang. Di sampingnya puluhan batang dupa yang telah habis terbakar. Bunga yang sering digunakan untuk pergi pemakaman berserakan di atas batu tersebut. Lalu, beberapa botol kecil minyak wangi juga ada di atas batu. Aku mulai menutup hidung, menghindari bau kemenyan yang semakin menyengat. Kami bertiga terus mengamati sekeliling area yang kuyakini sebagai tempat ritual persembahan atau pemujaan ini. Aku terkejut saat mengetahui beberapa lembar foto yang diletakkan di samping bunga dalam wadah dari daun pisang berbentuk kotak yang terletak di sela-sela akar pohon besar dengan beberapa dupa yang masih menyala. Dengan langkah pelan sedikit gemetaran, aku terus mendekat ke arah beberapa lembar foto di bawah pohon. Tanganku semakin gemetaran ketika mengambil lembaran foto dengan berjongkok di bawah pohon besar ini. Aku mulai mengamati selembar demi selembar foto yang saat ini kupegang. Gemetar di tanganku semakin tak karuan ketika mengetahui foto yang saat ini kupegang adalah foto kami. Hanya foto Eva yang tidak ada dalam 5 lembar foto yang saat ini kupegang. Dista dan Juminten menghampiriku yang duduk bersimpuh di tanah. Karena sekujur badanku lemas, Dista merebut 5 lembar foto yang kupegang. Ia mulai mengamati satu persatu foto kami. Kemudian ia berikan pada Juminten di sampingnya. Dista mencari-cari sesuatu di samping tempat pemujaan ini. Dengan wajah penuh amarah, tangannya mengambil batang pohon sepanjang 1 meter yang ia temukan. Jancuk, tai asu kabeh. Umpatan kekesalannya ia tunjukkan dengan memukuli sesajen di atas batu. Dista semakin membabi buta ketika Juminten membantunya mengacak-acak semua sesajen. Bahkan Juminten yang sudah emosi merobek kain putih yang sengaja diikatkan melingkari pohon. Aku terus berdoa meminta pertolongan pada Yang Maha Kuasa. Semakin jelas sekarang kalau kami dijadikan tumbal oleh seseorang. Gerimis ringan yang tiba-tiba datang menghentikan Dista dan Juminten yang sedang kesetanan memporak-porandakan sesajen di sekeliling pohon besar ini. Lalu gerimis berganti dengan hujan deras disertai angin kencang, membuat pepohonan di sekeliling kami bergoyang-goyang keras. Kami merapatkan diri bersandar di bawah pohon. Meski badan sudah basah kuyup oleh derasnya hujan, badanku mulai menggigil kedinginan. Mataku tertuju pada seorang bocah perempuan mengenakan gaun putih polos. Dengan bertelanjang kaki, ia berlarian sambil menari dalam derasnya hujan. Lalu ia nampak menoleh padaku yang memperhatikannya sejak tadi. Anak perempuan itu berdiri mematung ke arahku. Sorot matanya yang memandang ke arahku dengan tatapan kosong. Tiba-tiba darah keluar dari kedua kelopak matanya, mengalir deras di pipinya. Mataku nanar memandangnya. Tubuhku tak bisa digerakkan. Nafasku terasa tertahan dalam dada, dengan mata terus tertuju pada gadis kecil yang sedang menangis itu. Semua terasa hening. Suara air hujan yang jatuh membasahi dedaunan dan tanah tak terdengar di telingaku. Aku ingat
Sepertinya aku pernah mengalami peristiwa ini, tapi entah kapan aku lupa. Kupejamkan mataku rapat. Kusebut Tuhanku dengan meminta pertolongannya. Sepersekian detik kemudian, semua kembali normal. Aku menoleh pada Dista dan Juminten di sampingku. Apakah mereka juga mengalami hal yang sama seperti yang kualami barusan? Gadis kecil yang kulihat tadi adalah Mbak Santi waktu kecil. Lalu apa maksudnya dengan terus-menerus menampakkan diri padaku? Tanganku mengambil selembar foto yang sudah basah oleh air hujan. Ini adalah foto Ajeng yang diupload di sosial media miliknya. Amarahku naik saat tahu di balik foto Ajeng ada tulisan nama lengkap Ajeng, lengkap dengan tanggal lahirnya, serta pasaran hari Jawa yang ditulis dengan tinta merah. Tanganku mengepal erat. Aku tidak mau mati di sini. Kuputuskan untuk kembali ke bangunan yang tempat kami terakhir berpencar, berharap Eva masih menunggu di sana. Mbak, kataku lirih lalu menoleh pada Juminten di sebelahku. Jum, ayo balik nang omah mambengi, lanjutku pada mereka berdua. Budal Sep, jawab Juminten cepat dengan tatapan penuh arti padaku yang disertai anggukan Dista. Kami berjalan di tengah derasnya hujan mencari jalan menuju ke rumah yang telah hancur semalam. Awak dewe tenan didadekno tumbal iki, kata Juminten di sela perjalanan kami dengan menunjukkan kertas putih bertuliskan nama lengkap Eva. Tak terasa air mataku meleleh. Hatiku terasa sakit saat mengetahui semua ini. Apa salah kami padanya sehingga ia menjadikan kami tumbal, bahkan anak perempuannya sekalipun? Muga-muga arek-arek selamat, kata Dista. Ia nampak merasa bersalah dengan semua yang terjadi. Hancane asu, ngerti kok tempilingnya aku melok urun ngidoni Anam Dis, kata Juminten dengan ada kesal kepada Pak Anam. Hujan telah reda meninggalkan dedaunan dan tanah yang telah basah oleh guyuran hujan. Kami sudah sampai di depan sebuah bangunan. Tanpa rasa takut, Juminten merobos masuk terlebih dahulu diikuti Dista di belakangnya. Tak ada tanda-tanda keberadaan Eva di sini, hanya tas miliknya yang tergeletak di samping tembok bobrok karena usia bangunan ini. Kami terus mencari Eva. Bahkan beberapa kali Juminten dan Dista berteriak memanggil namanya. Putus asa karena usaha kami tak membuahkan hasil, aku duduk di tembok yang telah roboh sambil berharap cemas memikirkan mereka. Aku terkejut saat pundak kiriku ditepuk pelan dari belakang. Aku menoleh cepat ke arah belakang, melihat siapa yang menepuk pundakku, sedangkan Dista dan Juminten sedang memeriksa tas Eva di depanku saat ini. Fa, panggilku saat tahu di belakangku saat ini adalah Eva yang tiba-tiba muncul. Tokon dia ikoniku, tanya Dista pada Eva yang berdiri di belakangku. Eva, awamu iku opo lu eta? Iki lu rotimu tasmu kok tinggal nek kono, kata Juminten melihat wajah pucat Eva sambil menunjuk ke arah tas Eva yang dipungutnya tadi. Lama Eva tak menjawab, ia hanya diam berdiri dengan tatapan kosong ke arah kami. Ini anak stres karena tidur bareng pocongan semalam, tanya Dista, karena Eva hanya berdiri mematung dengan wajah pucat serta tangan dinginnya yang menyentuhku tadi, membuat penasaran di benakku saat memandang wajahnya. Gendeng tenan, koyok arek iku Dis, sahut Juminten yang memandang keanehan di wajah Eva. Lama Eva diam, tak menjawab semua pertanyaan kami. Lalu tiba-tiba ia berkata, aku wis ora iso metu tekan kene, tapi awakmu kabeh iso. Cepet jukuken kotak sing dipendem nek kuburan burine ringin. Terang Eva dengan wajah dingin. Cahaya di wajahnya tidak seperti dulu. Awakmu kenapa, Fa? Tanyaku lirih pada Eva. Aku khawatir dengan keadaannya. Aku gak apa-apa, Sep. Sepurone tidak bisa mengantarmu keluar dari sini, jawab Eva kemudian memelukku erat sambil tersenyum. Entah apa dari kata-katanya yang jelas, saat ini tubuh Eva terasa sangat dingin saat memelukku. Awakmu ora roh Ajeng karo Melisa? Tanya Dista pada Eva yang melepaskan pelukannya padaku. Eva menunjuk sebuah pohon besar di balik bangunan besar yang telah rusak ini. Di sana. Juminten memperjelas pertanyaan Dista tadi pada Eva yang dibalas anggukan pelan Eva. Dengan berlari karena tak ingin kehilangan teman kami lagi, Dista bersama Juminten berlari memutari bangunan menuju pohon yang dimaksud Eva tadi. Cepet Sep, selak terlambat, kata Eva padaku. Aku menunggu di sini saja, lanjut Eva. Kemudian ia duduk di tempatku duduk tadi. Aku berlari menyusul Dista dan Juminten yang lebih dulu menuju ke arah pohon yang dimaksud Eva. Setelah memastikan Eva akan menungguku, menjemput dua rekan kami lagi. Aku berdiri kaku melihat ke arah pohon.
Mataku tak percaya dengan yang kulihat saat ini. Tangisku pecah saat dengan jelas kupastikan tubuh yang bergelantung dengan tali yang melilit di leher itu adalah Ajeng. Ajeng tergantung dengan seutas tali tambang yang melilit lehernya dengan mata melotot serta lidah yang menjulur keluar. Tubuhnya tergantung di antara 9 mayat perempuan yang bernasib sama sepertinya dengan ratusan lalat yang menghinggapi tubuhnya. Aku kembali bersimpu dengan tangan menutup mulutku seakan tak percaya dengan apa yang kulihat saat ini. "Janco, apa meneh iki?" umpat Dista tak percaya dengan semua yang dilihat dengan matanya. Kami masih tak percaya dengan apa yang saat ini berada di depan mata. Ajeng mati tergantung di antara 9 gadis lain dengan tali yang melilit leher mereka. Bingung dengan semua yang tiba-tiba terjadi, meratapi nasib yang telah terjadi pada kami dengan tangisan kehilangan, karena Ajeng benar-benar telah meninggal. Jika Ajeng meninggal, lalu di mana Melisa sekarang? Bukankah semalam mereka berlari bersama? Terus sekarang bagaimana? Apa dikubur sekarang saja? Kata Juminten pada kami. Ia nampak tak tega melihat Ajeng yang mati tergantung. Aku menghentikan langkah Juminten dan Dista yang akan bergegas menurunkan mayat Ajeng. Hawa jahat yang tiba-tiba kurasakan terpaksa menghentikan mereka. Ada semacam bisikan dalam hati. Jika kami lebih mendekat lagi ke arah pohon di mana Ajeng tergantung saat ini, akan datang hal yang tidak kami inginkan terjadi. Juminten menepis cepat tanganku yang menahannya. Aku menggelengkan kepala padanya saat Juminten menoleh padaku dengan tatapan penuh tanda tanya. Pada akhirnya, aku tak bisa menghentikan Juminten yang terus melangkahkan kakinya menuju pohon besar di depan kami. Dista merasakan kecemasanku. Ia menghentikan niatnya berteriak keras, menghentikan Juminten yang semakin mendekat ke arah pohon. "Jum, balik!" teriak Dista keras agar Juminten mengurungkan niatnya. Belum sempat Juminten sampai ke pohon, ia mengerang sambil berguling-guling di tanah memegangi wajahnya. Aku dan Dista berlari cepat menghampiri Juminten yang terlihat kesakitan sambil memegangi wajahnya. Kutarik kerah jaketnya sambil berjalan mundur dibantu Dista yang juga terlihat panik dengan yang Juminten alami saat ini. Dista memapah Juminten yang terus mengusap wajahnya. Ia mencoba menenangkan Juminten dari kepanikannya. Kami kembali menuju depan bangunan yang rusak tempat Eva sedang menunggu tadi. Mataku mulai mencari keberadaan Eva. Seluruh penjuru bangunan sudah kudatangi guna mencari keberadaannya, namun tak pernah kutemui sosok Eva. Dek, jantungku serasa berhenti mengingat Eva yang tadinya bersamaku. Tubuh dingin dan muka pucatnya. Angin menerpa pelan tubuhku. Kupejamkan mata untuk sesaat. Pikiran dan keinginanku hanyalah pulang bersama teman-temanku dengan selamat. Dengan selesainya masalah hantu Mbak Santi yang membuat resah warga setiap malam. Namun yang terjadi sekarang ini di luar perkiraan kami. Kami datang dengan canda dan tawa, dan sekarang satu persatu temanku meninggalkan dengan mengenaskan. Ditambah lagi keberadaan Melisa yang sampai sekarang entah di mana. Masih jelas terasa saat Eva memelukku tadi. Memori ingatanku kembali mengingat ucapan Eva waktu memelukku tadi. "Mbak," panggilku pada Dista yang mengolesi wajah Juminten dengan lotion dingin, berharap bisa meredakan rasa panas di wajahnya. "Opo, Sep?" tanya Dista menoleh padaku. Tangannya sibuk mengolesi lotion di wajah Juminten. "Kita harus mencari kuburan, terus mengambil kotak yang dikubur di dalamnya," kataku lirih padanya. "Kuburan?" tanya Dista masih tak mengerti maksudku. "Iya, sebab dalam kotak itu ada barang yang dibuat untuk menumbalkan kita," lanjutku menerangkan. Dista nampak berpikir sejenak, kemudian ia berdiri lalu mengambil punggungnya. Kemudian melucuti semua pakaian yang dikenakannya. Setelah selesai, berganti pakaian membantu Juminten berdiri, seraya berkata, "Jum, posisi kita sekarang ini dijadikan tumbal. Mati di sini apa melawan terus pulang bersama?" ucap Dista pada Juminten yang duduk di depannya. "Yuk lawan lah, Mbak," jawab Juminten cepat. Rasa panas di wajahnya nampak mereda. "Sep, aku sudah siap. Aku percaya kita bisa pulang bersama," ucap Dista lirih sambil mengepalkan tangannya. Kami mulai berjalan menyusuri hutan, berharap secepatnya menemukan kuburan di tengah hutan ini.
ku makan roti yang kami beli di minimarket waktu perjalanan kemarin untuk sekedar mengganjal perut. Lelah kaki melangkah, kami hanya berjalan tak tentu arah, tanpa tanda yang jelas di mana letak kuburan yang dimaksud Eva tadi. Sedangkan hari semakin sore. Kami berhenti karena kaki sudah tak sanggup lagi melangkah. Dalam keputusasaan, karena tak kunjung mendapatkan petunjuk untuk menemukan kuburan di tengah hutan ini. Karena tidak mungkin bagi kami untuk menjelajah seluruh hutan dalam waktu singkat. Sunyi. Waktu seakan kembali berhenti. Telingaku berdenging nyaring. Aku sampai menutup kedua telingaku untuk meredakan bunyi dengungan di telinga. Dari balik pohon di depan sana, Mbak Santi tiba-tiba muncul sambil melambaikan tangannya ke arahku. Kali ini ia tidak menampakkan wujud mengerikannya. Gaun putih bersih yang dikenakannya saat ini bergoyang pelan karena terpaan angin. Ia terlihat menunjuk ke atas sebuah perbukitan kecil di seberang kami saat ini. "Neng kono Sep, cepet." Nada suara Mbak Santi amat pelan, namun sangat jelas terdengar di telingaku. Suasana kembali normal seperti semula, namun anehnya, hanya aku yang merasakan kehadiran Mbak Santi beberapa detik yang lalu. "Mbak, di sana tempatnya, Mbak," kataku sambil menuju ke atas bukit. Dista dan Juminten memandangku heran seraya menautkan kedua alis mereka. "Opo nih?" tanya Dista mencoba memperjelas. "Kuburan nih," kataku setengah berteriak, mencoba meyakinkan mereka berdua. "Enteni opo, ayo budal," sahut Juminten yang mulai bergegas, melangkahkan kaki lebih dulu. "Yakin di sana tempatnya?" tanya Dista yang masih ragu. "Aku mesti percaya karo Sevia," jawab Juminten pelan. Setelah melewati sungai kecil di tengah hutan, jalan setapak yang berada di tengah dua gapura model kuno dengan tangga kecil terbuat dari semen yang tersusun rapi sampai ke atas bukit, membuat rasa penasaran kami semakin yakin tentang adanya sesuatu di atas sana. Juminten beberapa kali membasuh peluh di keningnya saat menaiki tangga, sedangkan Dista sudah berjalan jauh di depan kami, tak memperdulikan rasa lelahnya. Waktu terasa semakin cepat. Ketika mencapai puncak bukit, hawa aneh mulai menjalari tubuh kami. Sebentar lagi petang akan datang. Lapangan kecil dengan tembok setinggi 1 meter melingkari seluruh area dengan pohon bambu yang tumbuh lebat di luar tembok. Darahku berdesir ketika angin menerpa tubuhku, merasakan betapa mengerikannya tempat ini. Di tengah lapangan kecil ada 2 pohon Kamboja serta gundukan tanah dengan 2 patok kayu sebagai tanda kalau itu adalah kuburan. Tanpa melewati pintu dengan meloncati pagar pembatas, Dista dan Juminten sudah berada di dalam mengabaikan pintu masuk tempat tersebut. Kudorong pintu pelan dan tepat dugaanku. Kalau pintu ini sengaja ditutup tanpa dikunci karena tidak ada pengait kuncinya. "Loh, ora dikunci ta?" tanya Juminten ke arahku yang baru saja masuk lewat pintu menyusul mereka. "Ora," jawabku singkat. "Tiwas mencolot, cuk," sahut Dista sambil menepuk bahu Juminten. Juminten dibantu Dista menggali kuburan dengan tangan. Ku cari sesuatu untuk mempermudah dalam menggali. Pertama kali sampai mata kami hanya tertuju pada 2 patok kayu yang kami yakini adalah kuburan. Tanpa menyadari jika di tempat ini baru saja dilakukan ritual pemujaan. Banyak sekali bunga 7 rupa yang masih nampak segar bercacaran di bawah pohon Kamboja. Masih tercium wangi segar dari macam-macam bunga tersebut. Dengan batang bambu yang kutemukan, kami bertiga terus menggali. Sedangkan petang telah datang. Dista menyalakan 2 senter yang kami bawa untuk menerangi pekerjaan kami saat ini. Semakin cepat kami menggali karena hawa dingin serta suara binatang malam bersaut-sautan di antara pepohonan. Sesekali suara burung hantu terdengar, membuatku berhenti sejenak untuk menggali karena tengkukku terasa seperti ditiup. Jelas terasa sekali aura keseraman tempat saat malam. Berkali-kali hal aneh terjadi, seperti suara yang mirip milik Ajeng yang memanggil nama kami bertiga untuk meminta pertolongan. "Dista, tulung ngono aku. Sepia, tulung kuburan aku. Ela, aku ono ning kene, tolong susulen aku." Suara itu terdengar jauh namun amat jelas. Meski sebenarnya kami sadar dengan suara itu, nyawa kami lebih penting saat ini.
Kami harus menemukan kotak hitam yang dimaksud Eva sebelum tengah malam. Sekian lama kami menggali, akhirnya kami menemukan kotak yang dimaksud Eva. Kuangkat kotak hitam dari kayu berukuran sedang tersebut. Kami bertiga membuka bersama di samping lubang kuburan. Aku terkejut saat mendapati isi kotak kayu yang dibungkus kain putih di depan kami saat ini. Boneka pocong, lengkap dengan tali pengikatnya. Berukuran kecil, berjumlah 6 buah, berjajar rapi dalam kotak. Bekas darah yang telah mengering sengaja disiramkan pada boneka pocong dalam kotak ini. Senter diarahkan ke kotak. Kubuka satu persatu boneka pocong tersebut. Dista tersentak kaget saat tahu di dalam boneka adalah tanah liat yang telah menghitam, beserta bunga kantil yang dililit kertas bertuliskan nama kami di masing-masing boneka. Dista kembali tersentak kaget sampai ia terjungkal terjebur ke dalam lubang. Kembali karena melihat sosok Mbak Santi yang tiba-tiba muncul di belakangku. Juminten bersimpuh di tanah dengan badan lemas saat kehadiran Mbak Santi. Sunyi. Kami diam membisu dengan badan kaku, tak bisa bergerak. Wajah kesedihan serta sorot mata sayu memandang ke arah kami saat ini. "Tolong," ucap Mbak Santi lirih. Jelas sekali air matanya mengalir perlahan. Lama dari tak ada menjawabnya. Antara percaya atau tidak dengan kemunculannya yang secara tiba-tiba. Aku yang tadi sempat berbalik badan karena merasa ada yang aneh dengan kejadian saat ini, terbelalak kaget saat Mbak Santi berdiri tepat di depanku saat ini. Badanku ikut melemas tak percaya dengan apa yang saat ini kulihat. "Tolong opo?" kata Dista lirih dari dalam lubang dengan terbata. "Aku ora iso tenang neng kene," jawab Mbak Santi pelan dengan menunduk. Ingin sekali aku bertanya padanya. Banyak yang ingin kusampaikan padanya. Tak tega hati ini melihat wajah kesedihannya. Air mataku ikut keluar bersamanya. "Tuntunan ya Mbak," ucapku lirih. Mbak Santi tersenyum tipis mengangguk pelan, lalu hilang secara perlahan menjadi asap putih. "Loh, tulungono aku dulu, aku tercebur lubang kuburan," kata Dista panik menghentikanku, karena aku dan Juminten bergegas berlari setelah Mbak Santi hilang. "Aduh, lupa aku Mbak," jawabku seraya berbalik, mengulurkan tangan padanya, membantunya naik. "Taek, aku kate kok tinggal ah, hah?" umpat Dista kesal. Kami berlari menuruni anak tangga mencari jalan keluar hutan ini. Syarat tumbal pesugihan telah kami batalkan dengan melepas nama kami yang ditulis di dalam boneka pocong yang kurusak. Semoga Melisa masih selamat. Kami berlari menyusuri jalan setapak. Deru suara mobil yang kami dengar perlahan semakin menjauh. Setelah keluar dari jalan setapak, kami menemui jalan besar di tengah hutan. Jalan bekas ban mobil dengan rumput liar di tengahnya. Mobil pickup baru saja melewati jalan ini sebelum kami datang. Suara jeritan keras perempuan tiba-tiba terdengar. Semakin lama semakin banyak suara jeritan yang kami dengar. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Sevia, terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah intonasi dan salah ejaan. Saya pamit, sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum.